tukang sihir, sehingga ia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir pergi Musa dari istana tersebut. Keesokan harinya, Musa dan kakaknya mencegat rombongan Firaun bersama para pengawalnya. Musa bersikeras meminta kepada Firaun agar segera membebaskan kaumnya dari perbudakan. Namun Firaun tetap berkeras hati sehingga langsung menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, Musa pun mengangkat tongkatnya ke arah sungai. Kemudian air sungai perlahan berubah warna menjadi merah seperti darah. Namun Firaun tetap tak mengakui hal itu sebagai mukjizat sehingga ia meremehkannya lalu pergi dengan sombong meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, saat Firaun hendak mandi, tiba-tiba air ketika tongkatnya menyentuh tanah. Dalam sekejap tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Orang-orang seketika terkejut, namun Firaun malah menertawakannya, mengira itu hanyalah tipuan sihir yang mudah. Lalu ia memanggil tukang sihir andalannya untuk menunjukkan kekuatan sihir mereka yang lebih hebat. Para penyihir segera melempar tongkat dan mengubahnya menjadi ular yang lebih besar. Namun salah satu ular besar itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh ular kecil tersebut. Hal itu membuat Firaun mulai gelisah dan tak butuh waktu lama. Ular kecil itu kembali menyerang ular besar tersebut dengan cepat, lalu kemudian mati. Hal itu membuat Firaun marah dan menghukum penyihirnya karena tak mampu mengalahkan ular kecil itu. Musa pun menyentuh ekor ular itu dan dalam sekejap berubah kembali menjadi tongkat kayu. Firaun yang sombong tak mengakui mukjizat itu dan menganggap Musa hanyalah seorang tukang sihir, sehingga ia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir pergi Musa dari istana tersebut. Keesokan harinya, Musa dan kakaknya mencegat rombongan Firaun bersama para pengawalnya. Musa bersikeras meminta kepada Firaun agar segera membebaskan kaumnya dari perbudakan. Namun Firaun tetap berkeras hati sehingga langsung menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, Musa pun mengangkat tongkatnya ke arah sungai. Kemudian air sungai perlahan berubah warna menjadi merah seperti darah. Namun Firaun tetap tak mengakui hal itu sebagai mukjizat sehingga ia meremehkannya lalu pergi dengan sombong meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, saat Firaun hendak mandi, tiba-tiba air ketika tongkatnya menyentuh tanah. Dalam sekejap tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Orang-orang seketika terkejut, namun Firaun malah menertawakannya, mengira itu hanyalah tipuan sihir yang mudah. Lalu ia memanggil tukang sihir andalannya untuk menunjukkan kekuatan sihir mereka yang lebih hebat. Para penyihir segera melempar tongkat dan mengubahnya menjadi ular yang lebih besar. Namun salah satu ular besar itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh ular kecil tersebut. Hal itu membuat Firaun mulai gelisah dan tak butuh waktu lama. Ular kecil itu kembali menyerang ular besar tersebut dengan cepat, lalu kemudian mati. Hal itu membuat Firaun marah dan menghukum penyihirnya karena tak mampu mengalahkan ular kecil itu. Musa pun menyentuh ekor ular itu dan dalam sekejap berubah kembali menjadi tongkat kayu. Firaun yang sombong tak mengakui mukjizat itu dan menganggap Musa hanyalah seorang tukang sihir, sehingga ia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir pergi Musa dari istana tersebut. Keesokan harinya, Musa dan kakaknya mencegat rombongan Firaun bersama para pengawalnya. Musa bersikeras meminta kepada Firaun agar segera membebaskan kaumnya dari perbudakan. Namun Firaun tetap berkeras hati sehingga langsung menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, Musa pun mengangkat tongkatnya ke arah sungai. Kemudian air sungai perlahan berubah warna menjadi merah seperti darah. Namun Firaun tetap tak mengakui hal itu sebagai mukjizat sehingga ia meremehkannya lalu pergi dengan sombong meninggalkan tempat tersebut.